Microsoft Excel untuk database data. Untuk lebih jelasnya, kita awali dengan membuka program Microsoft Word-nya. Nah, kita pilih dokumen kosong, lalu kita langsung ganti marginnya menjadi 00 semua, batasan kiri, kanan, atas, dan bawah. Yaitu kita masuk ke tab menu layout, kita pilih margin, custom margin, kita nolkan semua. Bottom kosong, right kosong, dan kiri kosong. Papernya kita siapkan standar saja A4. Bila semua sudah, kita OK. Bila ada permintaan fix, kita pilih abaikan. Setelah itu, kita ambil scan label yang sudah saya siapkan. Jadi teman-teman bisa mengambil label ini atau diukur dengan penggaris ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini saya pastekan di sini. Nah, setelah itu, karena ini hanyalah sebagai acuan agar tidak meleset settingan kita perlukan gambar yang benar-benar mirip atau sesuai ukuran aslinya. Nah, ini kita reset, kita pilih agar gambar ini berada di belakang teks dengan posisi gambarnya untuk mendatar horizontal alignment, yaitu centering berdasarkan page atau halaman, dan untuk vertikal kita atur berada di posisi top dan kita OK. Maka teman-teman bisa lihat sekarang posisi gambar acuan kita adalah rapih, kiri dan kanannya sama. Begitu juga dengan atas. Nah, label ini kita ikuti sesuai dengan ukuran yang lainnya. Misalkan Tom and Jerry dia agak lebih tinggi ya. Jadi nanti kita bisa geser mengikuti patokan yang ada di gambar. Oke, setelah itu kita lanjut siapkan tabel sesuai dengan jumlah label yang akan kita cetak ya. 1, 2, 3, ke bawahnya itu 4 ya. Kita 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita geser santai saja, kita geser sebelah kanannya juga agar merapat. Nah, ukuran ini tidak proporsional ya. Kalau kita lihat ini agak ke sini, ada bagaimana kira-kira agar proporsional, kita bisa blok semuanya. Ingat cara ngebloknya, blok ya, itu dengan cara, saya ulang sekali lagi, klik tahan, geser ke kanan. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih distribusi column evenly ya, ini agar rapih semua. Oke, untuk kolom sudah siap. Selanjutnya adalah untuk yang mendatarnya. Kita tarik garis terbawah dari tabel dan kita posisikan di bawah ya, kurang lebihnya kita posisikan. Kita coba lagi. Nah, ini agak susah. Nah, ini ya. Ini bisa kita tarik, kalau itu manual ya, kita tarik, kita deketin, kurang lebihnya seperti ini ya. Oke. Nah, agar menyusun rapih dan simetris, kita blok dari samping tabel kita, atau kita cukup klik yang tanda tabel ini ya, tanda plus ini, kita klik kanan, pilih yang berdiri ya. Kalau tadi untuk kolom, yang ini untuk baris. Nah, kita lihat kotak sudah rapi.
Setelah itu kita hapus contoh label yang tadi, ya klik kanan, bisa kita gunting atau kita delete. Oke, selanjutnya kita bisa buat contoh posisi nama ya. Saya kasih contoh nama di tempat ya. Kita centering dulu teksnya. Nah, bagaimana kita men-centering ini agar dia posisi vertikalnya itu juga centering ya, kita blok ya, ini dari sini selnya. Blok itu macam-macam ya, ada yang blok disorot seperti ini, nah, bisa juga atau satu. Nah, itu tergantung kepraktisan teman-teman. Kalau saya lebih suka seperti ini ya. Kita pilih, klik kanan, tabel properties, lalu pilih ke bagian sel ya. Kita pilih vertikalnya, tadinya ada di atas ya, kita posisikan. Kalau ini di bawah berarti ini ada di bawah, kita posisikan center. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita kasih tebal biasanya seperti itu, atau bebas ya. Nah, setelah itu kita copy selnya, isi selnya kita copy, kita taruh, kita blok kolom yang kosong, sel yang kosong, kita paste. Nah, yang ini juga kita sorot, kita klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Oke, sebagian sudah jadi. Oke. Setelah itu kita hilangkan garisnya, kita klik tanda tabel ya, ini icon ini ya. Nah, kita hilangkan. Nah, jadi tabel tidak bergaris lagi atau hilang. Jangan lupa setelah ini semua kita simpan agar tidak hilang. Kita kasih nama, misalkan contoh master tabel 103. Kita save tadi di my dokumen ya, tadi saya save ya. Oke, ini sudah hampir selesai, nama sudah siap sebagai masternya, dan sekarang tugas kita adalah membuat database. Kalau cuman sekedar 12 nama itu kita bisa mudah ketik, tapi kalau sampai ribuan alangkah repotnya. Nah, itulah pentingnya membuat tabel secara otomatis. Nah, kita pilih Microsoft Excel-nya, kita buat workbook yang kosong ya. Di sini kita buat nama satu sesuai jumlah label, ada 12, berarti kita buat 12 nama ya. Nah, 12 nama. Oke. Nah, 12 nama kita bisa, setelah itu kita bisa masukkan namanya satu persatu, ketik, atau bisa ambil dari database yang ada. Nah, ini saya ketik contoh saja, misalkan Asep S Purwadi Herman Mubarok Setia Rencana. Setelah itu Robin Jonathan. Setelah itu Priska. Setelah itu Ahmad Syah. Setelah itu apalagi, misalkan Desi Anggraini, Dewi Sucipto. Nah, setelah 12 nama kita ketik lagi di bawahnya, artinya ini telah satu lembar. Kita ketik lagi nama yang lain, misalkan Joni. Setelah itu Zainuddin, Ahmad, Samingin, Yono, Daryanto, Darmin, Suratni.
Sukoso ya, siapa lagi, Gatot Joko Susilo ya, dan seterusnya sampai bawah. Jadi kita tinggal ketik, ingat ya, sampai 12 nama kita turun ke bawah tinggal ketik. Nah, setelah itu kita save, jangan lupa kita save file, save as, kita taruh di tempat yang sama di my dokumen, kita kasih nama database, nama labelnya seperti itu, bebas ya untuk nama. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, ini ada 2 lembar, berarti lembar pertama, lembar kedua. Misalkan sampai ribuan, tinggal diketik aja. Kita tutup, lalu kita balik lagi ke file master di Word ya. Kita tinggal masuk ke tab mailing. Nah, kita panggil file kita yang tadi, file database kita, yaitu kita menggunakan use exciting list ya. Di sini tadi taruh di dokumen, di my dokumen ya. Namanya kebenaran sudah ada nih tadi, database nama label ya. Kita open, nah, ada di sini, kita oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mengganti tulisan contoh nama ini dengan fill atau nama-nama yang ada. Caranya kita sorot ya. Setelah itu kita masukkan nama pertama dari label pertama. Kalau ini tinggal kita enter ya. Sorot lagi nama kedua ya, nama ketiga. Kalau ini dempet bisa kita enter. Nama keempat, nama kelima, nama keenam, nama ketujuh, begitu ya seterusnya. Nama ke-8, nama ke-9, nama ke-10 kita sorot, nama ke-10, nama ke-11, dan terakhir nama ke-12. Nah, ini adalah hasil settingan kita yang akan tampil otomatis sesuai dengan jumlah database yang kita telah siapkan tadi di Excel. Kita bisa lihat hasilnya dengan mengklik tombol result, preview result ini. Nah, inilah. Jadi ya, teman-teman, nah, kalau misalkan ini ada perbaikan sedikit, bisa dimatikan dulu. Ini kita tambah enter ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi halaman kedua atau lembar kedua. Kalau ada lagi lembar ketiga, ada lagi lembar keempat, dan seterusnya ya, seperti itu. Setelah itu kita tinggal cetak sesuai pilihan ya. Bisa ada beberapa opsi, yaitu opsi dijadikan file secara terpisah dari masternya. Contoh, saya buat yang ini dulu, all, kita oke. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman perhatikan, ini adalah terpisah ya, jadi ada 2 lembar. Nah, ini bisa kita simpan, jadi tidak mengganggu file yang sebelumnya. Atau bisa juga ini kita tidak bisa simpan, kita bisa langsung cetak ya dari sini, yaitu pilihannya ada current record, ini yang sedang tampil saat ini, atau kita pilih sesuai dengan
lembar keberapa yang kita butuhkan. Misalkan lembar ke-1 sampai ke-1 hanya 1 lembar, atau kedua, atau 1 sampai 20 dan seterusnya. Setelah itu kita oke, kita siapkan printernya, kita print. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Untuk lebih jelas-jelasnya, teman bisa bertanya melalui grup yang saya sediakan bila teman-teman berkenan bergabung di grup edukasi saya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Salam cek dompetmu.